Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi baru, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pada pembelajaran kelima. Nah, sebelumnya kita akan mengabsen Nurwasyifah. Hadir. Itu saja yang hadir ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia, indikator 3.7.1, mengidentifikasi pikiran utama dan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang kedua, pada mata pelajaran SPDP 3.2.1, memahami perbedaan tangga nada mayor dan minor. Pada muatan mata pelajaran IPA, indikator pencapaian kompetensi 3.5.1, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Nah, adapun materi pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Kita akan menentukan pokok pikiran dalam teks. Yang kedua, IPA, itu mengetahui tentang daur hidup hewan, dan SPDP mengetahui perbedaan tanda nada mayor dan minor. Nah, bacalah teks berikut ini. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan setiap hewan, mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat tersebut menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa ini mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Nah, di sini ada gambarnya. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya, selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk.
Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Sehingga seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya. Nah, Nurma Syifa dari teks tentang metamorfosis, bacakan ide pokok yang Nurma Syifa temukan. Silahkan. Bacalah teks berikut. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami Metamorfosis. Metamorfosis. Oke, cukup. Hewan apa sajakah yang mengalami Nah, itulah tadi ide pokok yang Nurma Syifa temukan dari teks tersebut. Selanjutnya, tahukah kalian pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tanda nada terhubung erat dengan karakter lagu. Tanda nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tanda nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, senandung, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Dalam satu lagu dapat juga digunakan dua tanda nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tanda nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai yang ke-8. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tanda nada mayor dan tanda nada minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak tanda nada mayor berjarak 1, 1, 1 atau 2, 1, 1. 1, 1 atau 2. Tanda nada minor yaitu tanda nada yang mempunyai jarak atau interval 1 sampai 1, 2 sampai 1, 1, 1, 1 atau 2, 1, 1. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada La beroktav atas. Lagu yang bertanda nada minor biasanya berakhir dengan nada La, tetapi ada juga yang diakhiri nada lain seperti Mi. Salah satu lagu yang dimainkan
di tangga nada minor adalah lagu Syukur ciptaan H. Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu yang bertanda nada minor. Adik-adik, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran pada hari ini? Oke, tidak ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.